Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Najir dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang estimasi parameter. Pada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai tujuan utama dari penggunaan sampel dari suatu populasi, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai parameter populasi. Karena seringkali dihadapkan bahwa parameter populasi itu sendiri tidak diketahui, meskipun distribusi dari populasi tersebut diketahui. Oleh karena parameter populasi tidak diketahui, itulah statistika inferensial dipelajari bagaimana cara mengetahui parameter populasi. Ada dua cara yang dipelajari di statistika inferensial untuk mengetahui bagaimana parameter tersebut, yaitu dengan cara pendugaan atau penaksiran dan dengan cara pengujian hipotesis. Telah dijelaskan juga bahwa agar kita memperoleh gambaran yang baik dan tepat mengenai parameter populasi, maka sampel yang diambil harus merupakan sampel yang representatif. Berikut ada 3 penduga yang baik, yaitu 1. Penduga yang tak bias. Penduga yang tak bias artinya penduga yang mengenai tepat pada sasaran. Yang kedua, ada penduga yang efisien. Penduga yang efisien artinya bila ada lebih dari satu penduga, maka penduga yang efisien adalah penduga yang mempunyai variansi paling kecil. Dan yang terakhir, ketiga, ada penduga yang konsisten. Artinya, bila sampel yang diambil semakin besar, maka nilai theta topi akan semakin mendekati nilai theta. Dan selanjutnya ada 2 jenis pendugaan, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Yang pertama, pendugaan titik. Jika nilai parameter theta dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik theta topi yang diambil dari sampel tersebut, maka statistik theta topi disebut dengan pendugaan titik. Pada pendugaan titik, semakin dekat nilai theta topi penduga dengan nilai theta yang diduga, maka akan semakin baik. Selanjutnya, yang kedua, ada pendugaan interval. Pendugaan interval di sini artinya melakukan estimasi nilai parameter populasi yang dinyatakan di dalam interval. Apabila nilai parameter theta dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai dari statistik theta topi yang berada dalam suatu interval, maka statistik disebut penduga interval. Penduga interval dibandingkan dengan penduga titik jelaslah sangat berbeda. Penduga titik hanya memakai satu nilai theta topi, sedangkan pendugaan interval menggunakan nilai lebih dari satu theta topi. Interval tersebut dinyatakan berada dalam batas bawah dan batas atas tertentu. Dalam pendugaan interval, makin lebar interval, kita semakin yakin dan percaya akan kebenaran dan ketepatan mengenai pendugaan yang dilakukan. Pada praktek, kita harus menggunakan suatu interval yang sempit, tetapi mempunyai tingkat kepercayaan atau derajat yang dapat diterima. Pada statistika, biasanya yang dipilih adalah interval yang lebih pendek, tetapi dengan probabilitas yang tinggi atau dengan derajat kepercayaan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilujeng Andweni dari kelas 3 Saka 11. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Anissa Najir terkait estimasi parameter. Pendugaan populasi dengan sampel kecil. Dengan sampel yang besar, maka fluktuasi S kuadrat tidak akan terlalu besar. Artinya, nilai-nilai S kuadrat tidak akan terlalu berbeda antara sampel yang satu dengan sampel lainnya. Rumus distribusi T ditemukan oleh W.S. Gosset, yang kemudian memakai nama samaran distribusi Staden. Untuk mempublikasikan rumus yang ditemukannya tersebut, asumsi yang dipakai dalam merumuskan distribusi Staden adalah bahwa sampel acak diambil dari suatu populasi berdistribusi normal. Distribusi T sangat mirip dengan distribusi normal standar Z, yaitu sama-sama simetri terhadap rata-rata 0. Keduanya berbentuk lonceng, namun distribusi T lebih bervariasi. Berikut ada 2 jenis pendugaan parameter dengan sampel kecil.
Yang pertama yaitu pendugaan parameter rata-rata dengan sampel kecil. Pendugaan parameter dengan sampel kecil adalah proses untuk memperkirakan nilai mean rata-rata populasi rata-rata dari sampel yang berukuran kecil. Sampel yang berukuran kecil adalah sampel yang memiliki jumlah anggota kurang dari 30. Pendugaan parameter rata-rata dengan sampel kecil dilakukan menggunakan distribusi Staden. Distribusi Staden memiliki distribusi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi normal standar. Hal ini disebabkan karena distribusi Staden memiliki sedikit informasi dari populasi dibandingkan dengan distribusi standar. Pendugaan parameter rata-rata dengan sampel kecil harus dilakukan dengan hati-hati karena memiliki beberapa keterbatasan. Peneliti harus memastikan bahwa sampel yang diambil adalah sampel yang representatif dari populasi. Yang kedua yaitu pendugaan parameter beda 2 rata-rata dengan sampel kecil. Pendugaan parameter beda 2 rata-rata dengan sampel kecil adalah proses untuk memperkirakan nilai perbedaan rata-rata dari dua populasi yang berbeda dari sampel yang sama. Sampel yang berukuran kecil adalah sampel yang memiliki jumlah anggota kurang dari 30. Pendugaan parameter beda 2 rata-rata dengan sampel kecil dilakukan dengan menggunakan distribusi Staden. Distribusi Staden adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk mengestimasi perbedaan dua parameter populasi dari sampel kecil. Berikut penjelasan dari kami terkait pemaparan materi estimasi parameter. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.